Nama Clara menggema ya saat pengundian nomor urut ya di Sumut ya di Pilgub Sumut ya, Edi Hasan dan Bobi Surya. Mereka mengungkapkan dan yel-yel di situ atas nama Clara ya. Clara ini apa kaitannya dengan si Bobi begitu kan ya, sehingga Bobi mingkem di situ diam ya seketika ketika muncul yel-yel nama Clara. Banyak orang yang menduga bahwa ya orang-orang sekarang ini begitu kan ketika tahu bagaimana hubungan antara Clara dengan dikait-kaitkan dengan si Bobi begitu, maka apakah benar dengan hal-hal seperti itu begitu kan ya. Maka pada saat rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di situ di Sumatera Utara yang digelar oleh KPU begitu kan ya, yel-yel terus ya menggema di situ hingga teriakan antar pendukung ya antara Edi dan dan Hasan dan Bobi dan Surya begitu kan ya. Dia menggema yel-yel masalah Clara begitu kan ya. Clara. Apa maksud dalam sebuah ini begitu ya? Kita lihat saja bahwa dari beberapa potret oleh netizen begitu, bahwa potret Clara dari Wiryandi yang diduga punya hubungan dengan pejabat bidan ya. Netizen kok seret nama Bobi. Itulah pada kenyataannya orang-orang mengkaitkan dengan Bobi begitu kan ya. Clara itu orang yang memang cantik ya. Terus kemudian ya kita lihat sajalah di medsos begitu kan. Itu tidak lepas ya dari yang namanya netizen ya. Makanya nama Clara ini muncul begitu di situ sehingga ini menjadi tamparan kepada Bobi yang dikait-kaitkan dengan Clara begitu kan ya. Makanya akhir-akhir ini Clara Wiryanda ini ya akhir-akhir ini menjadi sorotan ya, dan bahkan ini menjadi trending di Twitter begitu kan ya, karena dikait-kaitkan punya hubungan ya dengan pejabat ternama di Kota Medan. Siapa mereka ya, wallahualam. Kita lihat saja, masyarakat sudah tahu dan viral pada waktu itu begitu kan ya. Bahkan di tengah-tengah isu dugaan dirinya ya sebagai simpanan dugaan dirinya ya simpanan pejabat ya, justru nama menantu Presiden Jokowi ya si Bobi di situ ikut terseret. Beberapa warganya tampak membuat cuitan ya dugaan kalau suami dari Kahiyang ini adalah menjalin hubungan dengan Clara Wiryandi. Ini dugaan-dugaan yang kuat begitu kan. Sehingga muncullah narasi-narasi itu. Lantas bagaimana? Ya wallahualam, kita lihat saja begitu apakah ada hubungan atau tidak begitu. Tapi yang jelas dalam beberapa media ya ada menduga ada hubungan itu. Bahkan Clara ini dianggap sebagai ya diduga ya dirinya sebagai simpanan para pejabat. Nah, inilah yang kemudian viral dalam beberapa waktu yang lalu dan bahkan sekarang ya lagi menggema di Sumut begitu kan ya, saat pengambilan nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur, dan disitulah yel-yel mulai muncul. Clara. Siapa sih Clara ini? Apa hubungannya dengan Bobi begitu kan ya? Kenapa mereka kok dekat ya? Kenapa kok kalian begitu begitu menggema begitu kan soal masalah Clara ini? Apa hubungannya dengan si Bobi? Kan itu logikanya. Pertanyaannya kan situ kan. Makanya dengan beberapa yang ada begitu hanya dikait-kaitkan dugaan-dugaan itu kepada Bobi begitu kan ya, dianggap sebagai dugaannya adalah punya hubungan. Padahal kita tahu dalam beberapa media dan berita yang ada belum ada yang memunculkan bahwa bukti secara nyata begitu kan hubungan si Bobi dengan Clara di situ belum ada. Tapi ya netizen itu mengkait-kaitkan masalah soal simpanan para pejabat begitu kan. Itu muncul narasi-narasi itu. Maka bukan tidak mungkin hal yang terjadi seperti ini begitu, bukan tidak mungkin akan menurunkan citra si Bobi. Nampaknya walaupun si Bobi didukung oleh banyak partai begitu kan, anggaplah Kim plus di situ, tapi pada kenyataannya kekuatan dari Edi Rahmayadi banyak begitu kan ya, dibandingkan yang kemudian Kim di situ ada 5 juta orang begitu kan surat suara yang kemudian sudah mendukung Bobi kalau kita kalkulasi dalam pilpres ya, dalam suara partai.
Tapi dengan adanya itu bukan tidak mungkin Pak Edi Rahmayadi ini menang begitu kan. Karena mereka petahana di situ begitu ya. Kekuatan di situ petahana sangat luar biasa. Nah, makanya saat petahana di situ mulai sindir menyindir begitu kan ya, bagaimana si Blok Medan ya, bagaimana si Bobby di situ menyindir seorang Edi Rahmayadi begitu kan saat pengambilan urut nomor, dia menyindir masalah soal jalan yang rusak ya. Terus kemudian dijawablah oleh si Edi, ya si Edi Rahmayadi di situ. Jalan ini adalah jalan nasional. Ini adalah tugasnya Mulyono. Ya, ini blunder kepada si Bobby mengatakan seperti itu, begitu dan mengkritik seperti itu. Padahal ini adalah kelakuannya ya si Mulyono, begitu kan? Karena itu adalah jalan nasional. Inilah yang kemudian muncul narasi-narasi itu, begitu kan? Ya, makanya Edi Rahmayadi sentil balik soal masalah jalan rusak ya, ya yang dilakukan oleh si Mulyono itu. Ya berkali-kali mereka menyentil itu begitu kan. Akhirnya apa? Data yang kemudian dimiliki oleh seorang Bobby di situ nampaknya mentah begitu kan. Sangat mentah sekali. Sehingga apa yang ia kritik tidak tahu mana batasan apa yang dilakukan di kepala daerah dan apa yang tidak begitu. Inilah yang kemudian kalau toh pada hakikatnya begitu kan ya hanya mengkritik tanpa ada data itu. Makanya saya melihat dengan adanya seperti ini banyak yang kemudian lihat begitu bagaimana soal si Bobby ya. Clara menggema, Blok Medan menggema ya, jet pribadi menggema. Kita lihat saja begitu. Soal Blok Medan yang seret nama Bobby di situ begitu ya, di mana Abdul Ghani yang kemudian menjadi tersangka ya atas kasus yang kemudian menimpa kepada Abdul Ghani ini ya, makanya ternyata begitu kan ya, ternyata setelah dikonfirmasi masalah soal Blok Medan itu begitu kan ya, memang Abdul Ghani ya bersama anaknya dan menantunya serta ya Muhaimin Sarif dan istrinya pernah ke Medan ya untuk menemui pelaku usaha. Hanya itu saja begitu kan ya yang tahu katanya begitu kan ya. Artinya apa? Artinya kalau yang diceritakan oleh Abdul Ghani di situ masalah soal istilah Blok Medan. Nah, Blok Medan ini siapa sebenarnya? Ya, pemilik siapa? Dan itu yang kemudian ditelusuri begitu kan. Makanya sampai sekarang yang namanya Blok Medan itu begitu kan ya. Nampaknya hal-hal seperti itu sudah hilang di telan bumi begitu kan ya. Padahal ini sangat bergema dalam beberapa bulan yang lalu begitu. Tapi kenapa kok hilang seketika? Ada apa di balik ini semua? Itu yang mesti dipertanyakan begitu kan ya. Makanya tidak hanya itu ya, juga apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Bobby masalah KPK akan memanggil si Bobby soal jet pribadi begitu kan. Ini ada masalah apa lagi begitu. Sehingga kalau ada tiga hal inilah yang kemudian ya, yang pertama soal Clara, yang kedua adalah masalah Blok Medan, yang ketiga adalah masalah jet pribadi, maka secara logika elektabilitas dan popularitas ya si Bobby akan anjlok begitu walaupun didukung oleh banyak partai. Karena masyarakat hari ini cerdas begitu kan ya, melihat dengan hal-hal seperti itu, apalagi walaupun tidak terbukti, apalagi dikaitkan begitu kan, itu akan menjadi dampak luar biasa di situ. Ya, gorengan sana sini untuk menjatuhkan lawan banyak sekali begitu kan. Apalagi dikaitkan dengan Clara, jet pribadi, Blok Medan, wah banyak sekali si Bobby ini begitu kan ya. Dan bahkan songongnya di situ, saya kira apa yang disampaikan si Bobby di situ ya tidak perlulah mengkritik soal itu. Artinya apa? Artinya di KPU saat pengambilan itu yang kita bicarakan itu adalah masalah soal masalah soal mengkritik kepada petahana sebelumnya, tapi soal visi dan misi yang kemudian dikena bagi mereka begitu kan. Seperti Edi Rahmayadi, mereka memberikan visi dan misinya ya ketika awal-awal sehingga orang mudah mencerna itu begitu kan daripada soal mengkritik. Artinya apa? Artinya si Bobby dengan dengan Gibran begitu kan ya. Ya sama aja mereka begitu. Saat debat ya pasti saling serang sana sini. Tapi pada kenyataannya saya berharap bahwa tidak perlu, kita harus mengungkapkan bahwa demokrasi kita sehat begitu kan ya. Tanpa ada cacian-cacian seperti itu. Dalam artian ya kritik boleh-boleh aja. Ya soal debat aja begitu. Karena strategi politiknya itu yang awal yang harus manis-manis dulu. Visi dan misinya apa dan sebagainya. Biar masyarakat mudah. Bukan langsung mengkritik sana sini. Saya kira
Kalau langsung mengkritik sana sini agak-agak gimana begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.